Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia. Saya PPG dalam jabatan kategori 2 yang hari ini melaksanakan PPL 1 yang menggunakan metode estafet kuis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Coba dilihat, bersih ya api? Bersih. Hebat, anak-anak hebat. Sekarang Ibu minta tolong Rika untuk memimpin doa dulu sebelum pelajaran kita dimulai pada hari ini. Semoga pada pelajaran hari ini kita dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kita raih hari ini ya. Ayo, ya. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bandung Negeri ya. Boleh berdiri? Ya. Semangat hari ini? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Tepuk semangatnya Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. Ini semangat. Jadi yuk hitungannya 3 bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu masuk ke materi ya. Perhatikan. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama dapat menjelaskan pengertian norma, mampu menyebutkan jenis-jenis norma. Yang ketiga, menjelaskan contoh norma di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian norma. Ada yang tahu norma itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Norma apa? Pada lupa ya? Pada lupa. Oke, norma. Boleh dibaca. Satria, dibaca apa itu norma? Norma adalah sesuatu aturan yang berlaku dan
setiap warga harus menaatinya. Berarti norma itu adalah suatu aturan yang harus kita taati. Itu yang artinya norma. Oke, lanjut. Jenis-jenis norma ada berapa? Ada berapa jenis norma? 5. Ada lagi, coba yang lain. 2. Ayo, ada lagi? Belum ada yang tepat. Ada lagi? 3. Ada lagi? 4. Jenis norma ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma yang keempat norma hukum. Terus norma agama coba dibaca. Norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Contoh norma. Ayo dibaca. Tentang agama. Di mana dalam agama Islam dilarang makan makanan yang mengandung dunia, sedangkan agama memiliki pantangan lain yang berbeda mengikuti ajaran agama masing-masing. Jadi norma agama itu aturan yang dari apa ya? Dari kita, kalau kita ada berapa macam agama di Indonesia? 7. Ada 6. Yang pertama agama Islam. Yang kedua Katolik. Hindu. Oke. Dari aturan-aturan agama itu pasti ada kaidah-kaidah, ada dari kitab-kitabnya ya. Oke, dibaca lagi norma kesusilaan apa? Yuk. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. Oke. Jadi norma kesusilaan itu norma yang ada peraturannya di masyarakat tentang hati nurani. Norma ini kita jalani rasa setiap harinya ya. Contohnya, contoh norma kesusilaan Ferry. Seperti salah satu contoh kasus norma kesusilaan adalah bagaimana seorang siswa yang mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah satu sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek teman sekolahnya. Yang jika diketahuan siswa tersebut akan mendapat sanksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Oke. Norma kesopanan. Mana? Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga ada istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda, dan hidup berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan adalah yang perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak norma kesopanan itu. Kalian bisa nggak sebelum ibu ngasih contoh, kalian tahu nggak norma kesopanan itu contohnya seperti apa? Sopan dalam berbicara. Sopan dalam berbicara. Terus Sopan kepada orang yang lebih tua. sopan kepada orang yang lebih tua. Kita kasih aplaus. Contohnya dibaca. Lanjut. Seperti pada contohnya, menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang mudah sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar. Oke, yang tadi disebutin ya. Yang terakhir, baca dulu Indah norma hukum.
Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Oke, norma hukum gimana? Jadi norma yang udah ada tercantum di undang-undang ya. Contohnya bisa ngasih tahu Kak? Contoh, nyebutin contohnya sebelum Ibu kasih tahu. Matu dulu. Iya, benar bukan lagi. Contoh yang mau baca. Seperti pada contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Oke, terima kasih. Itu contohnya ya. Terima kasih. Sebelum Ibu lanjut nanti, Ibu nanti ada estafet kuis gitu. Sebelumnya kalian tonton dulu ini ya, video ini yang akan Ibu tayangkan. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi ini merupakan kewajiban bahwa suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan dan sikap patuh pada aturan yang berlaku, kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika menghina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. 3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ikut pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. 2. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Cukup ya. Sudah mengerti tentang itu norma? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Yang lain gimana? Cukup juga. Oke, Ibu akan bagi. Ini kan ada yang tidak hadir, Ibu. Tadi yang tidak hadir ada beberapa. Jadi Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 orang. Jadi satu kelompok 5 orang. Nama kelompoknya dari A, B, C, sama J. Oke. Sekarang gabung sama kelompoknya 5. Ini bisa
Ayo bergabung, ayo bergabung. Gak apa-apa nih jajan cari kursi aja. Ayo. Karena kan nanti dibagi normal jadi siapa kan? Kenapa nggak dari kita? Oh iya, kayak norma hukum itu yang Ibu kasih lembar jawaban. Ibu kasih ini lembar jawabannya. Halo. Jadi anak-anak nanti tulis norma aja salah satu. Misalnya ibu kasih salah ini. Misalnya satu kelompok A nulis agama gitu. Tapi nggak boleh sama. Ya. benar agama lah. Buku. Ayo lama-lama. Buku. Ini
Tulis namanya, anggotanya jangan ya. Anggotanya jangan dulu. Tulis. Ini tulis juga. Iya, benar. Tulis ya, namanya jangan ditulis dulu. Namanya jangan ditulis dulu. Tulis namanya, tapi nggak boleh sama kelompok yang lain. Sudah ditulis. Sudah kalian kembalikan sama ibu. Iya, Bu. Nah, ini udah ditulis ya. Kelompok A tadi tulis nama agama, kelompok B tulis nama kesusilaan, kelompok D tulis nama hukum. Kalian kesopanan ya? Nah, kelompok C tulis nama kesopanan. Ini akan ibu acak. Jadi yang tadi dapat nama agama belum tentu nama agama. Yang tadi nama kesusilaan belum tentu nama kesusilaan. Begitu seterusnya. Nanti kalian tugasnya di sini ada petunjuk, nanti kalian baca, nanti kalian berbaris. Halo ini, halo nak. Nanti kalian berbaris panjang itu kepanjang ke ini. Nanti ada meja di depan satu. Nanti estafet ibu kasih waktu. Kalian estafet. Oke, Bu. Ngerti nggak? Jadi kira-kira setiap siswa nyiapin pulpen ya. Nyiapin pulpen. Siap, Bu. Tulis nama penyanyinya ya. Oke, maksud? Maksud. Silakan. Kelompoknya dari sini. Di depannya ada meja satu. Sini kelompok A, sini B, C, dan C ya. Ayo berdiri. Videonya goyang-goyang saya. Kita nyari contohnya pakai mana, Bu? Iya, jadi nanti udah lagi. Udah, ini nanti ibu bagi secara acak ya. Nanti kalian kasih kelompok mana nih? Ibu, dijelaskan ke depan. Nanti kalian boleh. Nanti kalian ini kan berkelompok nih A, B, C, D. Ibu bagi nih secara acak. Ada yang dapat agama, susila, hukum, kesopanan. Nah kalian di sini di belakangnya tulis contoh. Contohnya yang ada di sekitaran sekolah sama sekitaran masyarakat ya Bu. Tulis namanya, nama anggotanya siapa aja. Tulis nama anggotanya siapa aja. Udah, Bu. Pokoknya salah nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Udah ya, berbaris. Udah, Bu, lanjut, Bu. Berbaris. Udah, apa adanya aja. Berbaris aja. Pemikiran kalian tadi kan udah bilang. Nanti start ibu dulu. Ayo, udah siap belum kelompoknya?
Tadi kan udah berdiskusi sama mamanya. Ayo, jangan ini. Ayo satu orang satu jawab. Cepet Eroy, lemot banget dong Pak. Cepetan Alia. Sika bagi. Ya, balik ke depan. Ini oh iya jangan saksiin sama kelompoknya masing-masing. Mulai dari nama agama dulu. Nanti yang lain boleh nanya, boleh nyangka, boleh nambahin ya. Di sini ya kan. Jangan grogi guys, saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengamalan norma agama. Yang pertama yaitu tidak mencuri, yang kedua berpakaian sopan menurut aturan agama, yang ketiga menolong orang yang kesulitan, 4 mengamalkan doa sebelum makan, 5 mengamalkan doa sebelum belajar, 6 berperilaku sopan dan santun, 7 beribadah sesuai aturan agama masing-masing, 8 taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, 9 peduli kepada teman-teman, 10 menghargai perbedaan agama, 11 tidak mencemooh atau tidak menghargai agama orang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau nanya? Apa aja tadi Bu? Iya. Yang kan diperhatiin dia ini, dia mikirin apa? Kontes ya. Yang pertama, tidak mencuri. Yang kedua, berpakaian sopan menurut aturan agama. 3, menolong orang yang kesusahan. 4, mengamalkan doa
6. Berperilaku sopan dan santun. 7. Beribadah sesuai aturan agama masing-masing. 8. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Peduli kepada teman-teman. 10. Menghargai perbedaan agama orang lain. 11. Tidak mencemooh atau tidak menghargai agama orang lain. Yang berpakaian menurut agama masing-masing itu bagaimana sih? Di dalam aturan Islam, aurat laki-laki dan perempuan itu kan berbeda-beda. Kalau aurat perempuan itu ada di bagian punggung tangan dan hanya muka, tapi kan kalau agama lain boleh tidak memakai hijab atau lain sebagainya. Oke, thank you. Ada dari kelompok lain nambahin atau apa? Gak apa-apa, nanya gak apa-apa. Cukup? Cukup, gitu tuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya kelompok kesusilaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi Nanti kami Nova yang tentang ngomong kalau nggak ada. Yang lain memperhatikan ya, Nak. Ya, Bu. Ya. contoh pengamalan norma kesusilaan. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Berkata jujur. 3. Menghormati orang lain. 4. Tidak mengganggu orang lain. 5. Tidak menyontek. 6. Berkata maaf jika salah. 7. Memaafkan orang lain. Dibuka termin mana? Ada yang nanya nggak? Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya, ada yang nanya Kak, norma kesusilaan? Cukup. Oh, udah paham semua. Itu sudah cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang norma hukum. Siap-siap ini norma sopanan ya. Jangan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pengamalan norma hukum. 1. Tidak melanggar lalu lintas. 2. Mentaati peraturan sekolah. 3. Mentaati peraturan UUD. 4. Membayar pajak. 5. Tidak korupsi. 6. Tidak mencuri. 7. Tidak membela orang yang salah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ya, saya dulu. Iya, sampai dulu. Sama aku dulu. Ada norma apa aja sih di dalam lingkungan sekolah? norma hukum bukan Ya, norma hukum apa aja yang dalam lingkungan sekolah? harus menaati peraturan. Contohnya? Oke, thank you. Di dalam undang-undang itu terdapat hukum apa aja sih? Ya, itu lalu lintas tadi, lalu lintas. Dan narkoba. Norma hukum narkoba. Oke, udah. Udah. Coba tanya Indah udah paham? Paham. Ya, itu tuh. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir norma kesopanan yuk. Semangat ya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Ini tentang norma agama. Satu, izin ketika masuk kelas jika sudah ada guru. Dua, memperhatikan atau menghargai saat guru menjelaskan. Tiga, menghormati orang yang lebih tua. Empat, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Lima, tidak menyela pembicaraan. Enam, tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Tujuh, tidak menulis sembarangan. Delapan, berpakaian dengan sopan. Sembilan, bersalaman saat ingin pergi pada orang tua. 10, tidak berkata kasar. Ada yang ingin bertanya? Ya, berkata-kata contohnya apa? Kata kasar. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau orang tua itu Kita membesar pada orang tua itu kan bahasa kasar. Terus Mari sebutkan saja. jangan aku belum mengerti yang ngejek. Apa-apa? Contohnya berkata kasar kepada Mengejek teman itu kan berkata kasar, berkata kotor. itu kan ada di dalam guru bukan kasar tuh. Berkata kotor, berkata seperti bahasa hewan. Hewan apa? Anjing. Babi. Tapi jangan ini. Oke, ayo. Masih ada yang nanya? Silakan. Kriteria berpakaian santun seperti apa? memasukkan baju pada Berpakaian baju dengan rapi, dengan tertutup untuk agama Islam, tidak boleh terlalu terbuka dan terlalu terawang. Terima kasih. Terbukanya seperti tidak menggunakan jilbab, terus belahan dadanya kelihatan, atasnya juga kelihatan. Ada lagi. Apa lagi anjir? Ini nomor kesopanan, jadi kita harus sopan. Caranya Apa aja meja tadi? ya, kita ngulangin. Satu, izin ketika masuk kelas jika sudah ada guru. Dua, memperhatikan atau menghargai saat guru menjelaskan. Tiga, menghormati orang yang lebih tua. Empat, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Lima, tidak menyela pembicaraan. Enam, tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Tujuh, tidak menulis sembarangan. Delapan, berpakaian dengan sopan. Sembilan, bersalaman saat ingin pergi kepada orang tua. 10, tidak berkata kasar. Tuh contoh yang menghormati orang yang tua gimana? Coba dipraktekkan. Nah, kita Dipraktekkan. Contohnya. Dia jadi orang tuanya. Isi bu. Seperti itu contohnya. itu yang izin kalau ada guru. Ketika kita terlambat sekolah atau kita sedang keluar, kita mau masuk kelas ada guru, kita mengucapkan salam dan izin masuk bu untuk masuk ke ruangan. Kalau misalnya nggak diizin sama gurunya, kamu gimana? Jangan salah. Ayo. Jadi maksudnya kelompoknya Satria itu, jadi kita harus saling sopan. Maksudnya kita saling menghargain. Ya. Menghargai sopan pada yang lebih apa? Tua. Tua. Tidak meludah sembarangan tadi, berpakaian sopan, itu termasuk nama apa? Cukup ya? Cukup. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Terima kasih.
Dua-dua. Banyak-banyak. Aku sudah habis. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ayo angkat tangan. Kesimpulan aja. Kesimpulan aja. Ada nggak? Ada, aduh, keren banget. Ya, Satria. Berarti pada intinya kita harus selalu mentaati norma-norma yang ada untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Cukup. Oke, ada yang menambahin? Hari ini masih bukan bareng-bareng. Jadi norma itu terbagi berapa jenis? Ada norma apa? Artinya norma apa? Apa norma itu? Ya, jadi tepuk tangan buat kita. Untuk itu, Ibu pengen merefleksi kalian nih. Ibu ada beberapa pertanyaan, langsung jawab aja ya. Langsung jawab. Dari proses pembelajaran ini, hal yang saya pahami apa? Yang kalian pahami apa? Tentang apa? Terus? Nah, terus dalam proses hal ini yang belum saya pahami dan ingin saya cari tahu apa? Tentang apa? Ada pasti yang pengen kalian cari tahu tentang contoh-contoh yang norma dalam kehidupan di sekolah. Norma agama, Bu. Norma agama, kalian harus masih muda ya, masih muda kalian ini harus saling saling cari informasi lah intinya. Mumpung masih muda, cari referensi, cari informasi dari sekarang banyak sumber. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari mana-mana ya, dari majalah. Tapi yang positif ya, yang negatifnya ya kalau bisa jangan dihindari. Jangan ditiru, dihindari. Yang positif kalian ambil, yang negatif kalian hindari. Siap? Siap, Bu. Oke. Kalian udah pintar-pintar, jadi Ibu akan ngasih evaluasi lah pengetahuan kalian.
Jadi ini ngerjainnya individu. Kalian balik ke tempat masing-masing boleh. Ini ada 2 file, dan ada 2 PL yang langsung jawab sekarang, udah boleh langsung dijawab. Yang udah langsung dipukul. Tapi ada yang kosong. Tapi yang 82 ya. Nggak ada. Itu ada 2 enggak? Nih. Ada Ria Mamukul, Pak. Ada Bu. Ini, Pak. Jawab sebisanya. Gue juga kasih nama kita. Iya, kasih nama, ada tempel ya. Kami hari Kamis tanggal 13 Oktober 2012. Contoh norma kehidupan masyarakat dan desa. Jadi kalian tulis aja yang ada di pikiran kalian. Tadi kan udah dicontohin ya norma kesusilaan. Apa sopanan? Ayo, gak boleh mencontek. Bu maksudnya langsung nulis contoh normanya gitu. Langsung aja langsung. Gak usah agama gitu. Langsung aja mau itu campur gak apa-apa. Campur gak apa-apa di sekolah dari masyarakat campur gak apa-apa. Pokoknya yang ada di pikiran kalian, yang ada dalam ingatan kalian itu yang kalian tuangin yang ada di situ. Gak boleh mencontek atau melihat punya temannya. Ini karena penilaian pengetahuan
dari soal itu yang kedua, yang satu itu pasti mau memaafkan mungkin dalam sekolah dan masyarakat. Terus yang kedua disebutin namanya, terus dijelaskan secara singkat aja. Sudah, yang sudah boleh dikumpul ke Ibu. Boleh dikumpul ke Ibu. Sudah. Belum. Ayo. Satu lagi. Oh ya. Ini pengetahuannya udah ibu pegang, udah kumpul semua ya. Nanti ibu koreksi, ibu nilai dari masing-masing. Ini kan nilainya individu, pasti nanti nilainya individual. Pasti setiap orangnya beda-beda. Antara Rio, antara Bea, antara Rama, dan antara semuanya pasti beda-beda. Oke, nanti tapi ada nilai kelompok ya. Nilai kelompoknya ada. Ibu nilai. Jam istirahat sudah bel. Jadi untuk pertemuan besok kalian baca-baca bab 3 tentang mengenali identitas keberagaman ya. Dibaca ya. Oke, Bu. Nanti kita bikin kuis lagi. Kuisnya atau ulangan harian lah ya. Ulangan sejenis harian gitu. Ibu nilai lagi. Oke, Bu. Untuk menutup acara ini, ayo kita dipimpin doa dulu. Doanya dalam hati ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Selamat istirahat dan bertemu ibu lagi di kemudian hari di jam pelajaran ibu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.